Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan tentang implementasi artificial intelligence untuk memberantas hoax pemicu kekerasan agama. Dari kelompok 8, kami terdiri dari Fawaz Shihab, Tarisa, Fadila Akbar, Fatihah, Gabriel Latifah, Atras Albariki, dan Augia Fediani. Dalam presentasi kali ini terdapat pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan. Silakan teman saya untuk melanjutkan. Ya, pasti di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu artificial intelligence. Next. Ya, artificial intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artificial dalam bahasa Inggris, yaitu artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Menurut Andreas Kaplan dan Michel Hein, mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer, kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau biasa disebut dengan komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain yaitu sistem pakar, permainan komputer atau bisa disebut dengan games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Nah, informasi ini diambil dari wikipedia.org. Next. Kenapa artificial intelligence? Karena dengan memanfaatkan teknologi terkini, kita dapat memudahkan segala aktivitas. Dalam hal ini, kita mempunyai gagasan untuk menggunakan artificial intelligence untuk memberantas hoax pemicu kekerasan agama. Dengan menggunakan metode automatic speech recognition dalam submetode audio visual speech recognition. Kita menggunakan tidak hanya dari perkataan, tapi juga dari mimik wajah. Dari situ, kita akan mengetahui bahwa intensi seseorang dalam menyebarkan hoaks pemicu kekerasan agama. Next. Next. Berikut adalah pengertian dari fundamentalisme dan sektarian. Fundamentalisme sendiri adalah suatu sikap memperjuangkan sesuatu secara radikal. Sedangkan sektarian yaitu kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, contohnya adalah perbedaan pendapat. Maka fundamentalisme sektarian berarti suatu ajakan kepada anggota untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal. Di sini dapat berupa upaya untuk mengembalikan suatu paham atau keyakinan pada dasar yang telah diyakini. Next. Berikutnya ada contoh dari sektarian. Paragraf tersebut merupakan salah satu contoh dari sektarian yang merupakan poin dari ceramah Habib Rizik. Kata yang seharusnya tidak terucapkan malah terucapkan pada paragraf tersebut. Bentuk dari perwujudan kebencian juga terdapat di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat perbedaan pendapat dari Habib Rizik dan juga pihak polisi. Berikut merupakan video contoh dari fundamentalisme. Orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya datang ke Pontianak. Saya datang dapat 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi, mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2.000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan mandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara.
Kemudian saya punya spanduk semua dihancurkan oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam Melayu di sana tidak terima, saudara. Umat Islam Melayu, hulu tubalang perangnya nggak terima. Pada video tersebut terdapat beberapa kalimat yang tidak seharusnya dikatakan, yang merupakan contoh dari fundamentalisme, yaitu Anda tidak boleh mundur, angkat senjatamu lawan mereka, umat Islam tidak boleh kalah. Next. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih gimana caranya memberantas hoax, apakah bisa. Nah, seperti quote di bawah itu, yaitu modern problems requires modern solution. Jadi dari dulu itu kan kita menggunakan artificial intelligence itu kan hanya terbatas pada teks saja dengan menggunakan automatic speech recognition kan, misal dari fitur Hello Google pada Android atau Hey Siri pada Apple. Nah, tapi karena pada zaman sekarang itu sudah banyak banget hoax yang terunggah di internet dalam berbagai bentuk, tidak hanya dari teks, tetapi juga udah macam-macam kayak melalui video, podcast, atau bahkan dakwah. Nah, kelompok kami ini ingin mengembangkan cara mendeteksi hoax atau ujaran kebencian yang lebih maju lagi, yang tidak hanya terbatas untuk koreksi teks saja, tetapi kita juga akan mengembangkan alat yang bisa mendeteksi ujaran kebencian dan berita hoax secara audiovisual. Dengan menggunakan artificial intelligence itu tadi, kita ingin mengembangkan yang namanya metode audiovisual speech recognition, di mana metode itu sangat efektif karena kita bisa ngelakuin scanning kata-kata dari video, apakah kata-kata itu mungkin mengindikasikan ujaran kebencian atau tidak. Nah, dan dari situ tuh kita juga dapat menggunakan metode yang namanya lip reading atau teknik membaca bibir konten. Misal ada orang nih ngunggah konten dakwah di YouTube. Nah, kita tuh bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan audiovisual speech recognition tadi itu buat menilai nih apakah videonya itu layak atau tidak diunggah di media sosial. Seperti itu. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Kita mengenal lebih dalam tentang AI. Apa saja metode deteksi dalam AI? Ada text recognition, ada speech recognition, dan yang kita gagaskan audio visual recognition. Yang pertama yang teks itu dapat mendeteksi hoax itu baik karena kita bisa melihat teksnya secara langsung dan langsung di search, misal di Google atau di mana bisa langsung kita cari kebenarannya. Lalu yang kita tidak bisa melihat adalah intensi pembuat teks itu tersendiri karena kita tidak tahu bagaimana sifat atau wajah dari sang penulis pada saat menulis hoax tersebut. Lalu speech recognition ini metode yang paling cukup karena kita hanya menggunakan suara saja. Jadi mendeteksi hoaxnya cukup, intensinya kita tahu, kalau misalnya teriak-teriak kita bisa dengar. Lalu validasinya cukup juga karena ya keterbatasan pencarian secara suara. Lalu audio visual recognition, deteksi hoaxnya memang kurang, tapi kita dapat melihat intensi pembuat audio visual atau video itu lebih baik. Misalnya raut wajahnya yang memerah, biasanya kan marah. Lalu suaranya yang tinggi. Nah, itu yang kita tekankan di situ. Bisa di next. Nah, kita di sini menggagas tentang audio visual speech recognition, yaitu dengan menggabungkan aspek audio dan visual dan juga speech. Jadi ketiga aspek itu kita gabung. Next. Nah, kita bedah audio visual speech recognition ini. Kita tahu kalau audio itu biasanya suara, visual gambar, speech itu perkataan lisan, recognition pengenalan. Jadi audio visual speech recognition ini menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi perkataan lisan. Lisan juga mimik wajah pada gambar bersuara atau video. Jadi intinya hanya kita mendeteksi suatu hoax melalui video begitu.
Ya, next. Baik, ini adalah contoh penerapan pada wajah menggunakan audio visual recognition. Ya, silakan di play. ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい Nah, itu tadi adalah contoh penerapan pada wajah. Ini adalah foto ijazah saya ketika saya SMA ya. Jadi ini diberikan suatu AI atau audio visual speech recognition, maka dia akan menjadi bergerak seperti itu dan bahkan ada lagunya. Nah, dengan begitu diharapkan audio visual recognition ini tidak hanya menggerakkan gambar yang diam, tetapi juga bisa diterapkan untuk mendeteksi gambar yang sudah bergerak seperti itu. Next. Nah, ini ada manfaat dan prediksi hasil dari audio visual recognition. Jadi yang pertama dapat mengurangi berita hoax yang tersebar melalui audio visual. Jadi kan kita ada di zaman COVID-19 di mana COVID-19 ini kita ada di rumah, kita nggak ada kegiatan yang lain, maka ngapain ya enaknya, oh nyebar hoax saja lah kayak gitu. Jadi orang-orang yang menyebarkan hoax secara audiovisual itu bisa terminimalisir atau mengurangi berita hoax karena oh iya kalau aku nyebar hoax pasti ada ada audiovisual. Nah, dan dapat meminimalisir tingkat kriminalitas dalam dunia maya. Misalnya ada suatu hoax itu kan pasti provokasi itu memicu adanya kekerasan, adanya apa, maka dapat diminimalisir kriminalitas tersebut. Terus dapat mengantisipasi adanya ujaran kebencian yang ditimbulkan karena hoax. Jadi misalnya kita menyebar hoax itu pasti dihentikan karena sudah terdeteksi dengan baik dan kemudian orang-orang akan tahu oh ini seperti ini orangnya dan seperti ini sifatnya. Kita bisa tahu dan dapat mempermudah pihak berwajib dalam menjerat pelaku-pelaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian karena sudah di-capture oleh atau sudah ditangkap oleh AI, maka sangat susah bagi kita untuk menyembunyikan buktinya seperti itu. Jadi pihak berwajib akan semakin easy atau semakin mudah untuk menangkap dan dapat meminimalisir tingkat kekerasan interagama dan antaragama. Kekerasan interagama saja sudah banyak, apalagi antaragama seperti itu ya. Jadi pasti akan dapat dikurangi dengan adanya audio visual ini karena ujaran kebencian akan semakin menurun. Dan perlu diketahui ini adalah manfaat dan prediksi hasil. Karena ini merupakan PKM gagasan tertulis, maka kita hanya bisa memprediksi hasilnya seperti itu. Oke, next. Gebetan di Catrisi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lompat 8